Gimana Bapak Ibu, setuju? Besok itu mungkin untuk presentasi saja, karena mungkin saya akan ngasih hadiah untuk 2 peserta. Nanti bisa voucher untuk mengikuti diklat selanjutnya, berarti nanti tidak perlu bayar. Ada 2 voucher. Oh, voucher yang di hotel ya Bu Atiko? Online. Nah, kalau Insya Allah November ini Corona udah lewat, jadi kita bisa ini ya. bermain di hotel lagi nih kelihatannya. Ya. Oke, Bu Atiko, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, voucher yang dari kita nanti untuk yang ini untuk online ya, diklat online. Besok bisa beberapa presentasi atau menunjukkan karyanya, RPP-nya. Nah, besok akan kita ambil 2. Kalau besok udah jadi kayaknya. Jadi kan spesial. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebenarnya jadwal kita harusnya kemarin, tapi akhirnya dilaksanakan pada malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, tanpa panjang lebar juga, saya akan langsung ke arah materi. Saya share screen. Sudah terlihat? Iya. Sudah Bu Atiko? Oke. Sudah. Ya, ini Bapak Ibu yang kita diklatkan pada malam hari ini adalah tentang RPP 1 lembar terkenalnya. 1 lembar. Ya, tapi sebenarnya bukan RPP 1 lembar, mungkin itu terkenalnya RPP 1 lembar, tapi sebenarnya sebutannya adalah RPP sederhana. Karena kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti lihat RPP saya, itu RPP saya tidak RPP 1 lembar, tapi RPP 1 halaman. Jadi misalnya 1 lembar itu bisa bolak-balik ya. Kata Pak Bagus, bolak-bolak. Ya Pak Bagus. Balik bola. Oh, balik bola ya. Jadi 1 halaman nanti yang dari saya. Sebenarnya kalau 1 lembar itu berarti berapa halaman Bapak Ibu? 2 halaman. Ya, begitu. 2 halaman. Begitu. Kemudian bagaimana sih RPP sederhana itu dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebelum nanti saya ke arah RPP-nya dan bagaimananya, ini PowerPoint yang saya siapkan di sini adalah masa pembelajaran yang saya lakukan di masa pandemi. Jadi digital learning saya pada masa pandemi, saya rangkum di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat PowerPoint yang berisi tentang pembelajaran Bapak Ibu pada saat pandemi ini. Oke, Bapak Ibu sudah siap gelas kosongnya ya? Setiap bertemu orang lain, kata Bob Saidino almarhum, saya selalu mengosongkan gelas terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke, kita isi gelas kita bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, kita dengarkan dulu pidato Bapak Presiden Republik Indonesia. Terdengar Pak Bagus? Kurang jelas. Komputernya ya. Sound komputernya biasanya sound-nya. Bentar ya. Iya. Di off dulu aja, Bu. Share screen-nya. Iya. Diulang. Biasanya ini share computer sound. Oke. Iya. Dengan kondisi ini, nah itu hilang. Dengan kondisi ini, saatnya kita
kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Dari sini Bapak Ibu, dari pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, kita ketahui perintah belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Kemudian kurikulum di masa pandemi juga telah diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020. Jadi apa sih isinya kebijakan tersebut ini dituangkan dalam surat edaran ini tentang bagaimana memprioritaskan kesehatan pada siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kita sehat semua. Karena corona sekarang sudah berdamai dengan kita, seperti flu ya. Jadi sepertinya sekarang sudah tidak ada PSBB lagi sepertinya ya, semuanya sudah oke-oke saja. Baik Bapak Ibu, ini saya akan share pada Bapak Ibu tentang proses belajar dari rumah ala saya ini ya. Ketika apa sih proses belajar dari rumah itu, dan saya menggunakan model pembelajaran apa, metodenya bagaimana. Nah ini belajar dari rumah melalui daring pasti sudah Bapak Ibu lakukan juga sama kita semua di Surabaya. Di belajar dari rumah melalui daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas dan maupun kelulusan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu strict yang bagaimana ya. Kalau pas dulu tatap muka seperti apa, nah sekarang ini ada kelonggaran gitu ya. Tapi bukan berarti siswa tidak mengumpulkan tugas sama sekali ya. Tapi di sini sudah disampaikan bahwa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi naik dan lulus berdasarkan pandemi, di masa pandemi ya, lulus pandemi. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing. Jadi misalnya saya menggunakan metode ini. Bapak Ibu tidak perlu memaksakan diri untuk meniru saya. Jadi Bapak Ibu bisa mempunyai metode model sendiri-sendiri, bebas. Nah, itu namanya merdeka mengajar kalau menurut saya. Jadi ada merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka model pembelajaran, merdeka metode pembelajaran gitu ya. Jadi sudah merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih combine apapun. Bagus, bisa di mute. Kemudian yang keempat, nah ini bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitas dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Begitu Bapak Ibu. Metode pembelajaran daring, di sini metode pengajarannya harus inovatif dan interaktif untuk siswa supaya nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Jadi guru menyiapkan platform, jadwal, materi, monitoring, dan evaluasi. Bagaimana dengan siswa? Siswa belajar mandiri, mengikuti jadwal yang guru berikan. Biasanya kan sekolah membuat ya, nah itu yang diberikan itu. Kemudian mengerjakan tugas, mengirim tugas, interaksinya bagaimana dengan cara Vicon. Bapak Ibu juga ada kan yang saya nggak punya Zoom, tapi memakai LMS yang lain, Learning Management System yang lain boleh, pakai Microsoft Teams, pakai Google Meet, atau bahkan ketika Bapak Ibu harus di sinyal yang kurang baik, misalnya nggak bisa pakai Zoom dan semacamnya, bisa menggunakan video call WA. Nah, metode pengajarannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya saya nanti menggunakan metode apa, Bapak Ibu tidak harus mengikuti orang lain, tapi bisa bebas, bisa menentukan metode pengajarannya sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik.
Karena semuanya ini kan pelayanan prima kepada siswa yang kita biasa kenal dengan student center. Kemudian penilaiannya bisa formatif dan penilaian sumatif. Pelaporan rangkuman hasil belajar siswa pasti Bapak Ibu punya semua, dan pemantauannya bagaimana? Monitoring dan evaluasi. Jadi belajar mengajar daring yang Bapak Ibu lakukan pasti mengandung metode pengajaran, penilaian, pelaporan, pemantauan. Pasti ya. Apalagi sudah rapotan sisipan. Belajar mengajar daring, ya di sini metode pengajarannya saya menggunakan project based learning di sini contohnya. Jadi metodenya tanya jawab, wawancara, diskusi, penugasan. Kemudian yang jelas saya juga menerapkan learning management system. Jadi LMS e-learning ya. Di sini saya menggunakan kelas Maya, juga saya menggunakan Microsoft Teams sebagai LMS. Implementasi pembelajaran daringnya bagaimana? Bisa tadi yang disediakan, misalnya yang saya tadi kelas Maya, berarti yang disediakan oleh portal Rumah Belajar. Kemudian misalnya Bapak Ibu menggunakan Edmodo, Google, Microsoft, dan lain-lain bebas. Tidak ada yang melarang, tidak ada larangan untuk penggunaan apapun. Tidak ada media yang terbaik itu apa? Media yang terbaik adalah media yang dikuasai Bapak Ibu. Kalau media itu tidak dikuasai Bapak Ibu, itu bukan yang terbaik. Jadi, oh itu terbaik, tapi kita nggak bisa, bukan terbaik. Media terbaik adalah media yang kita kuasai. Kemudian membuat konten yang menarik berbentuk teks, gambar, dan audio video, supaya anak-anak nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Jadi juga anak-anak harus, di pembelajaran kita kan harus ada C4 itu, yang HOTS katanya kan. Jadi critical, pasti sudah kenal semua ya C4 ya. Apa Bapak Ibu? C1, C2, C3, C4. Nah, pasti hafal semua ya. Atau malu-malu. Kemudian melaksanakan evaluasi atau penilaian berbasis online. Nah, kayaknya di Surabaya juga semua sudah menggunakan Microsoft Form ya. Nah, seperti kemarin juga sudah didiklatkan sebelum diklat ini. Jadi nanti tinggal combine saja masuk RPP jadi. Kemudian tatap muka melalui video conference yang saya sebutkan tadi. Video conference itu bisa melalui apa saja. Terus kemudian terakhir adalah pemantauan hasil belajar siswa dari penugasan dan kuis yang dilakukan. Jadi harus ada MONEF ya. Mohon maaf. Nah, contoh ya daring mandiri guru. Nah, ini yang saya gunakan adalah perpaduan portal Rumah Belajar, WA, Webex, Teams, kelas Maya, dan assessment online. Saya biasanya menggunakan Rumah Belajar untuk e-learning. Jadi di Microsoft Teams juga saya masukkan web portal Rumah Belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di sini. Kalau Zoom ini kayaknya nggak hilang ya, langsung ke arah ini ya Pak Bagus ya, ke arah belajar ya. Pak Bagus. Sorry, kemut. Ini sudah masuk Rumah Belajar kan ya? Betul? Belum, Bu. Masih PowerPoint-nya. Jadi share-nya Bu Atiko tadi mungkin share PowerPoint ya, bukan share screen. Oh, I see. Ya. Gini. Nah, ya. Sip. Oke. Kalau share screen kelihatan semua ya, Deng ya? Ya. Apa yang ada di layar Bu Atiko kelihatan. Nah, ini seperti kelas Maya. Kemudian ini boleh explore. Saya memakai sumber belajar di sini Bapak Ibu untuk saya masukkan di RPP saya. Nah, misalnya seperti ini, saya pilih SMP, kemudian Bapak Ibu bisa memilih kontennya di sini, misal bahasa Inggris ini ya. Nah, di sini, nah ini Bapak Ibu, ini kan ada pendahuluan, kemudian ada kuis, kemudian ada kegiatan belajar 1.
Nah, ini kalau dimasukkan di RPP tinggal sudah lengkap, tinggal nyontek aja. Gitu. Ini contoh lagi, misalnya bahasa Inggris. Nah, ini kan ada preface, pendahuluan, kemudian ada indikatornya, lengkap di sini, kemudian materinya, nah lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa ini digunakan linknya ini. Nah, link itu ini yang di atas ini, klik. Nah, birunya ini ketika Bapak Ibu menggunakan materi dari portal Rumah Belajar ini, sumbernya ini bisa dikopas ke dalam RPP kita. Jadi nanti itu isi RPP kita yang satu halaman itu hyper gitu ya, hyper konten namanya ya. Jadi nanti isinya itu link-link gitu, link-link materi. Jadi akhirnya jadi satu halaman ya. Kemudian ini juga masih materi begini. Nah, lengkap kan? Lengkap di sini. Kemudian sentence-nya, ini ada latihan-latihannya. Kemudian check answer, nah seperti ini. Kemudian ada exercise, ada tes. Nah, tesnya ini Bapak Ibu juga diklik nama, kemudian kerjakan teks. Nah, di sini lengkap Bapak Ibu ada reference juga. Ini boleh dimanfaatkan ketika Bapak Ibu ingin mencari materi di sini. Nah, begitu. Bentar. Saya harus stop dulu ya untuk ke arah PowerPoint saya ya. Ini dia. Nah, ini Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, ini dia. Metode pembelajaran daring yang saya lakukan, itu saya pertama, saya membentuk grup WA dulu, Bapak Ibu. Saya membentuk grup WA untuk saya harus mengetahui kegiatan peserta didik saya. Jangan sampai saya bingung mencari mereka. Karena ini kan online ya, semua berbasis online, dan saya tidak bisa mencari seperti ketika saya tatap muka, ketika dia tidak berada di kelas. Ketika kita tatap muka, anak-anak izin ke kamar mandi terus nggak balik-balik, kita bisa nyari. Tapi ketika di sini kita mantaunya bagaimana kan gitu. Macam-macam kan pengalaman Bapak Ibu dalam pembelajaran daring ini. Nah, ini pembelajaran melalui grup WA dan Vicon ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini RPP satu lembar saya sebelum saya buka. Bapak Ibu bisa ngintip RPP misalnya mau. Itu model pembelajarannya apa aja, bisa buka di sibatik.kemdikbud.go.id /inovatif. Ini nanti bisa PowerPoint ini saya berikan semua ke Bapak Ibu. RPP saya buka. Nah, bisa nampak RPP-nya? Nggak bisa buat itu. Oh, berarti harus stop lagi ya? Belum. Itu share screen aja. Share screen luar, tapi nggak usah buka. Ya, sudah muncul. Sudah muncul. Tadi aku share screen, tapi aku nggak bisa menemukan PowerPoint. Oh, pakai Alt Tab. Alt Tab. Apa demi? Alt Tab. ALT sama Tab. Oh, Tab. Oh, I see. Thank you. Yoi. Saya coba ya. Saya coba. Harus dicoba. Nah, ini Bapak Ibu RPP-nya. RPP saya satu halaman malah Bapak Ibu, bukan satu lembar. Kalau satu lembar tadi yang bolak-balik katanya Pak Bagus balik bolak. 2 halaman. Ini RPP saya. Saya nanti Bapak Ibu boleh mencontoh settingan dari RPP saya ini, tinggal ganti mapelnya aja. Kemudian ini hyper content ya. Jadi saya kasih link-link. Hyper content. Nah, jelas judul, kemudian instansi, mapel, kelas, semester, tahun ajaran, alokasi waktu. Di sini kita sebelum bahas apa sih yang harus ada di RPP satu halaman atau RPP sederhana dan
bagaimananya nanti setelah ini ya Bapak Ibu. Tapi sementara saya kasih contoh loh, kok RPP-nya buat Tiko tadi kok ada kompetensi dasar, indikator ini gitu misalnya. Nah ini saya kalau saya perkecil ini satu halaman. Nah seperti ini Bapak Ibu. Karena saya pakai ini garis-garis supaya cukup gitu ya. Nah, itu terserah Bapak Ibu nanti mau bagaimana. Jadi kompetensi dasar saya masukkan, indikator saya masukkan, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, metode, media. Nah, media ini Bapak Ibu, ini saya hyper content. Jadi saya ambil dari sumber belajar rumah belajar yang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Kenapa tadi saya tunjukkan? Karena saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu, isi materi saya itu saya ambilkan dari sana tadi. Ini ya, medianya. Kemudian pembelajaran yang saya ambil ini kan dengan model project based learning. Maka sinteksnya, ini sinteks ya, sinteksnya, langkah-langkahnya ini, langkah-langkah pembelajaran ini sesuai dengan modelnya, yaitu pengenalan masalah, mendesain perencanaan proyek, penyusunan jadwal proyek, monitoring pelaksanaan kegiatan, dan refleksi. Nah, di sini guru menayangkan contoh. Nah, saya hyper content lagi, saya ambil dari sumber belajar lagi. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin, oh saya punya video sendiri, jadi link videonya yang di YouTube Bapak Ibu boleh dimasukkan di sini. Kemudian guru memberikan materi lainnya untuk dikaji, boleh. Terserah Bapak Ibu mau melempar video di sini boleh. Dengan link ya, jadi hyper content. Peserta didik mengobservasi, nah ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu, peserta didik dibantu guru menyusun, nah ini langkah-langkahnya. Nanti saya share juga ini. Begitu. Bentar ya. Oh, nggak bisa, Pak? Oh, harus ini, harus dipilih ya. Ya Pak ya. Nggak bisa Pak, tab ALT tab. Malah ini yang keluar. Wait. Klik. Nah, balik lagi. Ya. Udah saya aja. Belajar lagi nanti. Balik lagi kayak kedip-kedip gitu. Kedip-kedip ya. Nah itu tadi RPP 1 lembarnya. Ini saya tadi yang seperti yang saya jelaskan, saya menggunakan project based learning. Nah, sinteksnya seperti yang tadi saya sampaikan di RPP saya, sinteks project based learning yaitu pengenalan masalah, mendesain perencanaan, penyusunan jadwal proyek, monitoring pelaksanaan kegiatan, dan refleksi. Nah, ini yang kemarin dengan penasaran dengan PowerPoint saya tentang praktik baik ini yang bisa nanti dimasukkan di SKP. Bapak Ibu bisa bikin PowerPoint seperti ini. Gitu. Kemudian siswa, ini juga saya ambil dari tadi kan yang RPP 1 halaman tadi. Siswa mendesain perencanaan proyek, penyusunan jadwal proyek, monitoring kegiatan, dan refleksi. Belajar mengajar daring pasti ada penilaian. Pasti ya Bapak Ibu ya. Walaupun daring tetap melaksanakan sesuai normal dulu. Nanti bagaimana setelah pandemi ini selesai? Sepertinya kan tidak bisa normal seperti dulu, tapi normalnya itu adalah normal yang kekatutan di masa pandemi gitu, apa ya? Katanya orang new normal, ya kan? New normal di situ pembiasaan baru yang artinya Bapak Ibu masih menggunakan pembiasaan pada saat pandemi. Jadi tetap menggunakan teknologi informasi dan komunikasi alias TIK. Jadi ulangan harian, PTS, PAS ya, tetap ada. Ini penilaiannya, jadi siswa yang jelas student center, siswa aktif, pembelajaran berpusat pada siswa ya, belajar mandiri, mengikuti seperti yang tadi saya jelaskan, mengikuti jadwal, mengerjakan tugas, mengirim tugas. Nah, interaksi secara daring, yaitu dengan Vicon yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu.
Kemudian pelaporannya pasti Bapak Ibu melaporkan tiap bulan ya di Si Agus ya. Rangkuman hasil belajar siswa dari pengumpulan tugas dan kuis yang dilaksanakan secara daring. Yang kedua bisa berbentuk daftar nilai, pasti ada. Laporan pembelajaran daring, itu kan ada, pertama pasti ada jadwal pembelajaran daringnya dulu, kemudian Bapak Ibu memutuskan metode atau media pembelajaran daring apa yang digunakan, kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran daring, kemudian pemberian tugas pembelajaran daring, dan pembimbingan pembelajaran daring. Jangan ditinggal begitu saja ya, jadi ada grupnya. Contoh pelaporannya seperti ini. Nah, saya menggunakan Microsoft, ya, Microsoft untuk Microsoft Form, Microsoft Quiz untuk penilaian. Pemantauan perlu Bapak Ibu, kita harus melaksanakan monitoring dan evaluasi ya yang kita lakukan terhadap siswa. Tugas guru yang utama Bapak Ibu, jadi perencana pembelajaran, fasilitator, pengelola kelas, kita harus mengelola kelas, model pembelajaran yang bervariasi biar nggak bosen, dan yang pasti pembelajaran kita harus terintegrasi teknologi Bapak Ibu, new normal. Jadi Bapak Ibu nanti tidak bisa mengabaikan new normal, karena setelah pandemi nanti teknologinya pasti dipakai. Jadi saya senang sekali, semangat Bapak Ibu yang luar biasa mengikuti di kelas online selama ini. Jadi ini tatap muka melalui video conference sebagai tadi Monev ya. Nah ini apa ini Mbak Tiko? Ini vlog saya. Ketika Bapak Ibu kita juga menuangkan best practice Bapak Ibu di dalam bentuk video. Ini juga bisa dilihat di saya. Ini di linknya ini bawah. Nah, ini dulu kan seperti ini. Pasti kita kangen ya. Nah, ini kebetulan waktu itu di CNN karena ingin mengetahui pembelajaran saya secara langsung dari saya mengajak sahabat klik aplikasi Rumah Belajar di Android mereka setelah menonton video pembelajaran yang ada di Sumber Belajar. Sebelum pandemi. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Jangan khawatir, video vlog seperti ini. Hal ini tentunya menimbulkan banyak keresahan, terutama guru yang dituntut untuk membuat pembelajaran kreatif dan inovatif supaya para siswa tidak jenuh dan sembilan. Yang kedua, saya membuat kelas maya dan mengirim link kelas maya ke seluruh siswa supaya bergabung melalui WA Group. Yang ketiga, saya membuat Teams untuk tatap muka secara online dengan para siswa dari Sumber Belajar Rumah Belajar. Di Microsoft Forms dengan sumber materi dari Rumah Belajar dan mengirim link soal proyek melalui WA Group untuk diselesaikan siswa. Selanjutnya, siswa bisa konsultasi dengan saya melalui kelas maya, Teams, atau Room Webex yang sudah saya jadwalkan. Dan refleksi. Sintaksnya di situ. Sahabat dapat belajar di mana saja? Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, Merdeka Model Pembelajaran, Merdeka Pengelolaan Kelas, Merdeka Memanfaatkan Teknologi. Ya, itu Merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya metode pembelajaran apa yang baik itu adalah, terus kemudian RPP yang baik bagaimana? RPP yang baik itu adalah RPP yang diimplementasikan, bukan hanya sekedar diomongkan. Jadi teknologi yang baik adalah teknologi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, bukan sekedar dibuat omongan saja. Seperti itu. Ya, ini quote of the day, model pembelajaran yang baik seperti saya tadi bilang adalah model pembelajaran yang diimplementasikan. Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi kecuali meninggalkannya.
Kalau guru-guru meninggalkan teknologi, hati-hati nanti bahayanya akhirnya bisa disimpulkan sendiri. Jadi kalau di sini guru tidak akan tergantikan oleh teknologi kecuali meninggalkannya. Jadi jangan meninggalkan supaya tidak tergantikan ya. Manusia mati meninggalkan nama, guru mati meninggalkan karya. Oke, ini juga sudah. Oke, ini saya ada materi kedua. Saya ada materi kedua, langsung saja ya. Langsung saya kasih. Ini dia. Sudah terlihat? Sudah terlihat, oke. Ini Bapak Ibu. Nanti ini juga saya berikan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir, don't worry. Untuk RPP yang terkenal dengan istilah RPP 1 lembar oleh Mas Menteri atau Mas Nadiem Makarim. Ini Bapak Ibu, jadi yang situasi saat ini itu kan guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Kemudian komponennya RPP memiliki terlalu banyak komponen. Ini yang sebelumnya ya, guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci, satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Gitu kan, selama ini yang kita lakukan. Kemudian durasi penulisan. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa, maaf ya, berarti ini saya ngetiknya pakai bahasa Inggris. Bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita dari dulu kan untuk menyapa siswa gitu aja disuruh nulis kan dulu ya. Kalau enggak disalahkan RPP-nya gitu kan. Nah, ini kalau arahan kebijakan baru RPP yaitu secara format, guru secara bebas dapat memilih. Makanya merdeka belajar, merdeka mengajar ya Bapak Ibu ya. Bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti. Nah, ini Bapak Ibu. Pokoknya di 1 lembar katanya tadi, di RPP sederhana, kalau saya sampaikan ya, yang benar RPP sederhana ya, bukan 1 lembar atau 1 halaman. Di RPP sederhana, komponen inti yang harus ada adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Nah, itu 1 halaman cukup. Jadi, bagaimana dengan komponen lainnya? Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Kalau saya tadi kan saya masukkan, ya nggak apa-apa, cukup aja kan. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mencantumkan juga nggak apa-apa, karena di sini di RPP sederhana ini intinya ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment, penilaian. Kemudian durasi penulisan. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi nggak ribut dengan RPP-nya gitu maksudnya. Jadi cukup 1 halaman. Bagaimana RPP sebelumnya? RPP sebelumnya, Bapak Ibu, acuan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Komponen RPP sebelumnya terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, pencapaian kompetensi ya, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian. Ini saya masukkan semua tadi ya, dicukup-cukup no gitu ya. Saya pakai hyper content. Pokok-pokok surat edaran. Nah, ini yang terbaru kan. Jadi pokok-pokok surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dulu sampai terkenal, jadi Mas Menteri bilang RPP 1 lembar itu, yaitu penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Komponen RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berjumlah 13 tadi Bapak Ibu, yang ini 13 kan komponen RPP sebelumnya. Jadi yang menjadi komponen inti adalah, jadi di RPP sederhana ini yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
yang wajib dilakukan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Sekolah, kelompok guru mapel maupun individu bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya kelompok siswa. Jadi merdeka lah Bapak Ibu yang ngaturnya. Bapak Ibu mau didesain seperti apa RPP-nya, merdeka. RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan edaran ini. Jadi gini Bapak Ibu, RPP yang lama ini yang berdasarkan acuan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, ini tidak hilang Bapak Ibu. Tapi ini tetap boleh dipakai. Jadi, sekarang itu RPP-nya nggak kayak dulu, sekarang yang ini. Tidak, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mau pakai yang lama, boleh. Pakai RPP sederhana, boleh. Begitu. Jadi, tidak menghilangkan aturan RPP lama. Ini hanya surat edaran, Bapak Ibu ya. Surat edaran yang, tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Tapi surat edaran ini tidak menghilangkan peraturan RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini. Jadi boleh Bapak Ibu. Mau bikin yang lama juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nyalakan ya, yang nyalakan sepertinya disuruh apa ya? Ya terserah deh. Gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Guru-guru sering diarahkan untuk membuat RPP dengan rinci yang menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi dulu kan mau mengucapkan salam harus ditulis, gitu kan. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa? Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada siswa berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Student Center. Apakah RPP yang dibuat dengan singkat, misalnya 1 halaman, bisa? Maksudnya apakah RPP bisa ya, maksudnya dapat di situ? Bisa saja RPP, ini misalnya ada pertanyaan ya Bapak Ibu. RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya 1 halaman, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Contoh dari saya. Asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Tidak ada persyaratan jumlah halaman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kan bikinnya 1 halaman, tapi lampirannya kan juga banyak. Pertanyaan lagi misalnya, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada. Jadi tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Yang jelas, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa, dan mengandung, nggak enak ya mengandung ya, apa ya istilah lainnya ya. Pokoknya harus ada 3 komponen inti di RPP Tes. Ya, tadi itu apa komponen intinya 3 tadi adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. 3 itu. Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Maksudnya yang lama itu masih tetap. Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi yang pertama, guru tetap bisa menggunakan RPP yang lama. Yang kedua, guru bisa menyederhanakan RPP-nya, gitu Bapak Ibu. Berapa jumlah komponen dalam RPP? Nah, ini tadi yang barusan saya bahas. Ini maksudnya adalah RPP yang sederhana. Ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah berarti kegiatannya ya Bapak Ibu, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Dan bagaimana dengan komponen-komponen lainnya? Komponen lainnya adalah sebagai pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Kegiatan belajar dan assessment dan RPP ditulis secara efisien. Gitu ya.
Kalau tadi berupa link-link gitu ya. Link kuisis, link kuis pakai. Nah, terserah Bapak Ibu mau pakai Google Form, Microsoft Quiz boleh. Bagaimana cara menyusun RPP 1 lembar atau RPP sederhana? Ya? Tuliskan judul RPP, tuliskan identitas sekolah, tuliskan mata pelajaran, tuliskan kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian yang terakhir. Baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kasih link aja ya, biar anak-anak enak. Nanti saya juga berikan kepada Bapak Ibu RPP inspiratif yang terdiri dari semua jenjang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa terinspirasi dari RPP-RPP yang ada nanti. Begitu materi dari saya, cepet kan? 1 jam saja. Nggak perlu lama kan? Gitu. Mungkin ada tanya jawab atau bagaimana Pak Bagus, terserah. Oke, bentar. Alhamdulillah sudah selesai. Pada prinsipnya memang saya beberapa rangkuman adalah kalau kita masih menggunakan RPP Kurtilas ya Bu Atiko, itu nggak ada masalah. Terus kemudian kalau kita juga menggunakan RPP 1 lembar juga nggak ada masalah. Mau menggunakan RPP pandemi juga masalah. Semuanya terserah dari Bapak Ibu, dan yang salah adalah yang nggak buat RPP. Jadi itu kemungkinan itu Bu Atiko yang bisa saya rangkum. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada. Ini ada pertanyaan dari Bu Meliani, Bu. Oh iya. Bu Atiko. Pada RPP 1 lembar daring, apa tetap dilampirkan rubrik penilaian materi, nama siswa, dan observasi penilaian sikap? 1 set maksud saya. Oh iya. Saya jauh atau langsung Bu Meliani ya. mau langsung, monggo dibuka Bu Meliani. Iya, boleh. Mic-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bertanya Bunda Atiko. Iya. Dalam RPP 1 lembar, itu seperti yang diuraikan Bu Atiko. Terus saya juga sudah buat karena mengikuti kegiatan guru berbagi atau guru penggerak yang disponsori oleh Hiper sama Kemendikbud juga. Itu apa kalau kita laporan ke kepala sekolah harus dilampirkan semua 1 set seperti arahan pengawas. Jadi seperti model Kurtilas tapi yang lama. Yaitu harus ada rubrik penilaian, nama siswa, lengkap pokoknya sampai sikap, observasi semua itu katanya 1 set harus ada. Bagaimana dengan permintaan seperti itu? Sedangkan kita kadang-kadang kan cuma ditulis Bunda, ditulis di buku tulis mengenai observasi seperti itu tuh karena lebih mudah, karena banyak sekali administrasi yang harus kita lakukan. Maksudnya ditulis tangan, Bu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ditulis tangan, Bu? Iya. Oh, jadi untuk RPP sederhana itu tetap seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kan yang banyak itu lampirannya. Jadi ketika Bapak Ibu ngasih hyper content seperti tadi ya, saya ngasih link-link, itu kan pasti kita punya dokumennya. Nah, itu sebagai lampiran sebenarnya. Jadi ketika kalau misalnya Bu Mel pakai metode manual, nanti kalau ketelisut juga eman ya. Jadi kalau misalnya membuatnya di misal Google Form atau Microsoft Form misalnya untuk penilaian dan lain-lain. Saya disuruh menampakkan video ini oleh Pak Bagus ini, oleh host. Oke. Nah, itu memang harus ada lampiran itu, Bu. Lampirannya
kan harus ada bukti otentik. Begitu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu, kalau pengawas saya tidak minta, kalau pengawas saya minta, nah itu sesuai arahan aja, arahan pengawasnya. Gitu. Kalau pengawasnya mengarahkan ini harus seperti A, B, C, ya diturutin aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat RPP sederhana, tetap memang lampirannya kan kayak LK-LK-nya kan ada. Tuh. Kalau misalnya seperti pandemi ini kan berupa link, tapi link itu kan ada induknya yang bisa misalnya mau dicetak juga bisa. Gitu kan? Seperti itu sih, Bu. Mungkin Bu Mel mau ngomong lagi mungkin? Mau menyampaikan lagi, bisa dibuka mic-nya? Atau Pak Bagus, Bu Mel nggak bisa buka mic-nya mungkin? Sudah, bisa. Ya, silakan. Monggo, Bu Mel. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Hilang. Oke, kalau memang sudah boleh dilempar ke peserta lain mungkin. Ada yang lainnya? Angkat tangan, mungkin bisa nanti biar diklik mic-nya. Oh, Bu Sri Indarti. Ya. Satu lagi, monggo Bu, Bunda. dibuka mute-nya Bu. Oh, satu lagi. Siapa nih? Satu lagi. Sekedap Bu Sri. Ini kesulitan kita kalau sudah ada tugas mendadak, terutama di SD itu mengerjakan PKKS. Oh iya. PKKS kan banyak, kita juga harus membantu. Masalah penilaian, Bunda. Nanti mohon diberi contoh formatnya. Formatnya terutama tentang penilaian sikap sama observasi. Kemudian ini tugas proyek, Bunda. Tugas proyek itu apa? Kita hanya membuat tulisan semacam rancangan itu saja, terus di bawahnya dilampirkan nilai-nilainya atau gimana? Terima kasih, Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di RPP kan kita menunjukkan sinteksnya. Kalau itu tadi kan hasilnya, produk yang dihasilkan. Kalau misalnya Bapak Ibu meminta siswa untuk membuat video apa gitu ya, atau membuat apa itu penugasan proyek dengan jangka waktu sekian lama gitu. Nah, untuk produk yang dihasilkan siswa kan masih produknya. Ketika RPP ini tadi kan perencanaan kita, Bu. Kan perencanaan kita. Gitu kan? Terus kemudian kalau rubrik penilaian tuh boleh dilampirkan. Karena memang nanti kan ketika Bapak Ibu ngasih pembuatan video tadi, pasti kan Bapak Ibu punya di situ rubrik penilaiannya apa nanti yang harus dinilai di video tersebut, gitu kan? Kontennya atau apanya kan ada di situ indikator-indikatornya. Kemudian kalau misalnya sikap, saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya kan di RPP-nya masing-masing. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu mau kebingungan, misalnya kebingungan saat ini online ya, cara menilai sikap. Iya. Bingungan enggak? Iya. Iya. Kalau saya pribadi seperti ini. Saya akan merekap penugasan siswa. Nah, saya kayaknya harus menunjukkan. Saya buka dulu kelas saya. Saya tunjukkan kelas saya, Bu. Jadi, apa? Bapak Ibu bisa mengetahui sikap siswa dari satu, cara mereka mengumpulkan tugas. Nah, kalau misalnya dia setiap kali diberi tugas tidak mengerjakan, Bapak Ibu bisa mengkategorikan anak ini seperti apa kan gitu sikapnya. Ada sikap, misalnya ada jujur, ada apa-apa gitu kan, disiplin gitu kan. Bentar, masih loading. Kemudian apalagi misalnya selain itu, ketika Bapak Ibu membuat grup WA, di situ Bapak Ibu misalnya menyapa, kemudian chat di situ bagaimana cara siswa itu menjawab, itu juga bisa kita
cara penilaian sikap dari situ juga bisa. Ini saya mau share kelas saya. Oke, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Nah, ini. Sudah. Oke, ini kelas saya buka ya. Saya buka kelas tim saya. Misalnya ini saya wali kelas ini ya. Wali kelas 9E. Jadi di sini ada literasi. Mereka mengumpulkan literasi di sini, TVRI, pembinaan wali kelas ini. Nah, saya hanya lihat di grade. Saya bisa lihat di grade ini, Bapak Ibu. Kemudian di sini, Bapak Ibu, kita bisa lihat nilai mereka yang kosong. Ini berarti mereka perlu dipertanyakan kan sikapnya ini. Perlu binasakan. Jadi ini, nah seperti ini. Diberi ulangan juga ada yang kosong seperti ini misalnya. Nah, ada yang cuma di-return saja, nggak dikerjakan tapi langsung dikembalikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya terbantukan sekali sih di sini di kelas ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kosong ini kan berarti selama Juli sampai PTS selesai, ternyata penugasan yang dikumpulkan hanya 1 kali. Nah, berarti anak ini kan sikapnya bisa kita kategorikan apa gitu. Kalau secara online kan kita nggak bisa lihat ini secara nyata si anak ini bagaimana. Tapi kita bisa melihat di penilaian ini, cara mereka mengumpulkan, kemudian tepat waktu atau tidak, gitu kan. Seperti itu, Bapak Ibu. Banyak cara. Makanya ketika ini mau rapotan sisipan, saya lebih lama menilai di online. Di pembelajaran online saya lebih lama daripada di pas bisa tatap muka. Karena saya nggak ketemu anaknya. Jadi saya harus benar-benar mentelengi nilai mereka, terus tugasnya dikumpulkan atau tidak, benar-benar saya rekap. Kemudian kehadirannya bagaimana di Vicon, itu kan ada Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan saya ngasih ini kan pertemuan 6 ini misalnya. Di sini kan saya ada rekapan absensinya. Begitu. Jadi benar-benar melihat itu baru saya bisa menilai. Nah, itu memang harus kerja keras. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk apa? Untuk penilaian Bapak Ibu juga merdeka sih pakai apa, tapi tetap ada penilaian yang sudah ditentukan. Tapi caranya itu bisa terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan LMS apa, misalnya menggunakan Google Classroom, boleh. Bagaimana cara ini ya, boleh. Kalau saya menggunakan kelas Maya dan Microsoft Teams. Jadi di kelas Maya, di kelas tim saya itu saya integrasikan rumah belajar. Gitu, Bu. Contohnya ini. Karena kalau tidak begitu, kita sendiri yang bingung pada saat diminta untuk ini kenapa anak ini kok sampai begini? Karena ada Bapak Ibu, ini saya integrasikan rumah belajar di sini. Ada kejadian Bapak Ibu, guru yang ngopas nilai milik teman. Tapi ketahuan karena gini, yang dikopas itu punyanya, misalnya punya guru PAI. Nah, dia guru olahraga misalnya, ngopas nilainya teman, tatap muka karena kan harus ada laporan ya. Nah, anaknya protes karena apa? Karena anak ini beragama Kristen. Kan kalau agama Kristen kan memang nggak pernah ikut PAI, pendidikan agama Islam. Nah, karena yang nyontek gurunya tadi itu langsung diganti mapel gitu aja, protes rame.
diprotes. Nah itu kan juga bahaya gitu loh, ketika kita ini hanya main seperti itu, bahaya juga. Jadi online ini menurut saya juga kita kerjanya itu lebih keras sih, menurut saya. Jadi benar-benar melihat tidak hanya nilai, tapi ini kehadiran mereka itu juga perlu kita lihat. Dia nggak pernah hadir, ternyata kita kasih nilai 80, kan lucu. Terus begitu ada yang hadir, nilainya 76. Wah, lebih lucu lagi kan. Makanya kita harus benar-benar lihat ini yang hadir siapa, direkap kehadirannya. Kalau di Microsoft Teams kan sudah ada absensinya. Jadi langsung download, tidak perlu ngabsen sendiri. Siapa yang hadir 2 menit langsung terdeteksi. Meninggalkan terdeteksi. Jadi kayak kelas nyata, izin keluar gitu-gitu terdeteksi. Keluar masuk kelas terdeteksi kalau di Microsoft Teams. Jadi di absensinya itu dia misalnya si A masuk baru 2 menit, terus kemudian keluar 1 menit, masuk lagi 2 menit, itu terdeteksi semua, lengkap. Seperti itu. Begitu sih, Bu Mel. Mungkin seperti itu. Tadi kayaknya ada Bu siapa yang pengen tanya ke saya ya? Pak Bagus. Monggo Bu Sri. Bu Sri? Oh Iya. ya, Bu Sri Indri. Saya ya. Ya, Bu Bu. Indri. Oke, Bu Bu Indri. Iya, Indri. Bu. Terima kasih Bu Atiko. Jadi Bu. memang dengan RPP yang sederhana, memang kita kan dulu atau kemarin-kemarin membuatnya RPP yang lengkap itu. Kemudian kan ada SE untuk membuat RPP yang sederhana. Kemudian tadi kalau Bu Atiko memberi contoh dengan memasukkan link-link itu, sementara yang kita lakukan atau saya belum sampai dengan memasukkan link-link, ya hanya materinya apa yang itu tetap kita tulis secara singkatnya saja. Kemudian untuk lampiran atau memang lampiran ya tetap kita buat lampiran, terus yang itu nanti untuk katakan bukti fisiknya ya, bukti fisik secara yang tertulisnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat pembelajaran yang saat pandemi ini kan kegiatan kita kan daring ya, semuanya dengan daring. Kemudian tadi juga sudah dicontohkan pada saat daring itu memang kita untuk memantau anak itu memang ya bisa dilihat sih sekian menit dia mungkin keluar atau bagaimana. Tetapi untuk memberikan nilai terutama ini kan kayaknya ada ketentuan bahwa saat pandemi ini kita guru itu harus lebih longgar atau bagaimana. Padahal kan kita tetap juga ingin tapi kita kan tetap meminta pada anak itu ya sikapnya disiplin dan seterusnya. Dan dia kalau menurut saya tetap harus tuntas, Bu ya. Harus tuntas karena kalau enggak ya nanti seperti itu. Dan banyak juga yang muncul orang tuanya yang aktif akhirnya. Nah, jadi kita kan ngayani orang tua terus kalau gitu. Nah, seperti itu loh Bu Atika. Permasalahan ya Nuwun Sewu ini terkait dengan yang RPP yang kita buat dengan pelaksanaan pada saat kegiatan pembelajaran. Saya kira gitu Bu Atika. Bagaimana gitu kita mensikapinya gitu ya untuk nanti memberikan penilaian akhir khususnya. Kemarin pada saat penilaian sampai PTS kita kenyataannya seperti ini. Tapi kan di PAS atau nanti mungkin rapot semester dan seterusnya ini bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Gitu Bu Atiko, terima kasih. Kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan untuk kondisi pandemi ini menurut saya lebih menguras tenaga kita sebagai guru untuk di penilaian. Karena kita harus benar-benar meneliti si A, si B, si C ini mengikuti pembelajaran kita atau tidak. Karena kan mereka juga tidak dipantau orang tua di rumah. Karena ada kejadian satu yang saya juga kaget di kelas saya. Anak ini sebenarnya rajin. Dia ikut Vikon terus, tapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Kaget saya. Nah, itu langsung saya japri orang tua. Langsung saya japri orang tuanya, kalau anak ini tidak mengumpulkan tugas sama sekali dari awal sampai akhir.
ya memang diceplesi anaknya ya, jelas. Karena mungkin kan pagi ditinggal kerja oleh kedua orang tuanya, jadi orang tuanya udah percaya. Karena biasanya dulunya belum pandemi itu fine-fine aja gitu, rajin, bahkan berprestasi. Di pandemi ini pegang HP, malah yang dibuka katanya Instagramnya terus. Nah, untuk menyikapi ini sih sebenarnya ya merdeka aja sih Bapak Ibu, karena kelas yang kita handle kan juga beda. Tapi kalau dari pengalaman saya, yaitu seperti apa yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu bisa merekap penugasan, kemudian anak ini kan bisa kita rata-rata ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita memberi penugasan 20 kali dalam satu semester misal. Ini ternyata si A ada yang mengumpulkan 15, 13, 11, akhirnya itu kan yang kita bikin patokan. Kan kita harus nge-ranking kan. Yang 15 ini berarti nilai berapa gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk penilaian sih seperti itu sih Bu saya. Jadi saya buat rank ketika dia 15 kali, berarti saya beri berapa, kemudian selanjutnya ya turun gitu. Seperti itu. Anak-anak ini lebih sebentar. Ya, anak-anak ini lebih seneng ke arah Instagram deh kayaknya. Jadi saya ini juga memberi penugasan mereka. Gini Bapak Ibu. Saya kasih tips dari saya. Karena ya kalau saya yang agak-agak gayar atau gaya sok sibuk gitu loh Bu. Jadi saya share di kelas karena pengalaman saya Bapak Ibu, ketika saya membiarkan anak-anak untuk mengisi langsung penugasan di kelas Teams, Microsoft Teams, ternyata banyak yang nggak ngumpulin. Iya betul, sama. Akhirnya saya punya cara begini. Saya berikan list daftar hadir di kelas saya. Jadi penugasan tim saya screenshot, saya tulis silakan upload penugasan di kelas tim, gitu kan? Kemudian setelah saya screenshot, saya langsung ngasih daftar list centang nama yang sudah mengumpulkan. Nah itu baru banyak Bu dengan cara itu, karena di WA itu tadi langsung centang gitu. Oh, ternyata anak-anak ini kelemahannya di sini. Kan kalau di WA kan kita baca. Mungkin dia meetingnya, di Teams kan nggak dibaca Bu Atiko, gitu kali. Jadi akhirnya centang-centang akhirnya yang mengumpulkan tugas tuh tidak seperti yang kemarin. Nah, itu cara yang saya temukan. Terus ketika saya memberi pembelajaran penugasan di Instagram misalnya ya. Ini ya contohnya. Saya kan nggak mungkin bisa dilihat Instagram saya. Bisa ya, Bapak Ibu? Sudah, Bu Atiko. Sampun ya, oke. Nah, ini Instagram saya. Ini anak-anak Bu yang bikin. Saya ngajar IPS, Bapak Ibu, padahal saya guru bahasa Inggris. Bagus kan? Semua pelajaran saya ajar, Bu ya. Saya hajar. Ini anak-anak ini, Bu. Nah, ya kan? Nah, ini punya anak-anak. Anak-anak, lihat nih, Bu. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus. Saya seneng. Terus ini saya kan nggak mungkin mendeliti satu-satu ya Bu ya untuk penugasan di Instagram. Ada punyanya anak-anak itu yang di private sehingga saya nggak bisa memantau. Ada yang cuman nge-add saya gitu, tapi nggak bisa saya buka. Jadi saya waktu di penugasan di kelas Microsoft Teams, saya meminta untuk setelah posting mereka harus screenshot, gitu, dan diupload di Microsoft Teams. Kemudian saya kasih yang tadi itu list centangan nama di kelas, di WA maksudnya, di WA group. Ini Instagram saya ini penuh tugasnya anak-anak ini Bu. Saya buat pembelajaran di masa pandemi ini Bu. Loh ini Bu. Nah ini kan juga. Jadi ini video anak-anak buat video. Nah seperti ini video. Jadi banyak. Kalau mau lihat boleh. Kalau mau lihat saya kasih di grup. Nah
Itu Instagram saya. Seperti itu, Bapak Ibu boleh bebas berkreasi. Nanti untuk penilaian adalah disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita pasti punya banyak macam cara untuk menuju ke hasil akhir. Gitu. Cuman rawan kan ketika anak itu tidak hadir sama sekali kan berarti kita masa mau ngasih nilai. Kan aneh. Nah, itu. Iya. Makanya perlu gitu loh, perekapan itu perlu. Bagaimana Bu Atiko merekapnya? Jadi di kelas tim itu Bapak Ibu, di kelas saya, itu saya kan bikin grup WA semua ya. Jadi saya ngajar 8 kelas, berarti ada 8 kelas WA grup. Nah, di setiap satu kelas itu saya meminta 1 orang untuk merekap pembelajaran saya, Bu. Jadi saya nggak meneliti terus gitu. Jadi 1 orang seperti sekretaris kelas gitulah intinya. Tapi kan saya bukan wali kelas, tapi ini sekretaris kelas saya gitu ya. Jadi ada 1 orang yang saya tunjuk untuk merekap. Tapi rekapan itu dari pertemuan Microsoft Teams kalau sudah itu saya share di grup. Yang hadir ini gitu. Nah, si anak tadi itu merekap. Saya beri Excel-nya. Merekap di situ. Kemudian yang tidak hadir disampaikan di situ. Jadi orang tua pernah melihat grupnya dibuka, ternyata orang tuanya tahu anaknya nggak hadir, marah. Nah, itu juga bisa seperti itu pemantauannya. Jadi kita bisa mantau, orang tua juga bisa mantau. Seperti itu. Dan yang cara jitu tadi sih Bu, daftar nama di-share di peserta didik, tapi daftar namanya jangan Excel, tapi tulisan biasa itu loh Bu, di paste yang biasa itu, terus kemudian mereka centang, ya kan? Centang pakai centang yang hijau atau centang yang terserah anak-anak lah, pokoknya centang gitu ya, centang kehadiran. Nah itu kayaknya lebih efektif kalau cara saya dari yang kemarin-kemarin begitu. Begitu Bu Indri. Terima kasih Bu Atiko. Ya Bu, sukses selalu. Terima kasih. Sami-sami. Ini ada pertanyaan nih Pak Bagus. Ya, Bu Atiko. Tapi pertanyaannya permintaan untuk pembuatan RPP secara rinci. Insya Allah nanti di-share di grup ya Bu Atiko ini. Iya, saya share semua. Oke, terus nanti diberi contoh. Saya nanti nge-share-nya pakai Drive aja ya. Oke, siap. Soalnya biar semuanya di situ, biar nggak hilang ya. Ya. Terus ini, ini karena saya guru TK, saya nggak tahu ini pertanyaannya. Ya, kenapa? Nanti diberi contoh RPP untuk SD. Oh, ini. Oh iya, yang sesuai dengan pembelajaran. Aku lupa, TK ada nggak ya? Kalau TK ada berarti ya bagus. Kalau nanti saya kasih contoh, mulai dari, kayaknya ada TK deh. Mulai dari TK sampai SMK. TK-nya ada kayaknya. Mungkin loh ya. Nggak apa-apa, cuma 1 orang kok di sini TK. Oh, RPP-nya mulai SLB. Kan, ya kan? Oke, bentar. Kayaknya sih aku pernah baca. RPP, kalau dirimu kan, yes kayak gitulah. Ini Bu, ada pertanyaan. TK-nya ada. Oke, dari Pak Sofyan Hadi. Nah, nanti diberi contoh RPP untuk SD yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, tipek dan inovatif. Nanti yang saya kasih contoh adalah format RPP inspiratif. Untuk masalah nanti pembelajaran abad 1, tipek, itu nanti secara dan inovatif itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri, sosok guru itu sendiri. Bagaimana cara membuat RPP yang mengandung lagi ya, berisi pembelajaran abad 21. Sepertinya sih contoh-contohnya itu sudah kekinian sih. Tapi kan perlu perlu inovatif dari Bapak Ibu guru sendiri. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain, Ibu-ibu, Bapak-bapak?
Nah, ini antara kalau sudah diam gini antara tahu dan Ngantuk. tidak tahu, bingung. Itu. Atau Mikir Pak, mikir ini. Ini setengah hati ini. Mikir atau setengah ini. ngantuk ini. Setengah ngantuk atau setengah. Ya Antara Allah. setengah hati dan setengah ngantuk. Kalau misalnya besok kayaknya teman-teman agak kesulitan nggak ya kalau RPP udah jadi besok? Kesulitan ya? Kita di klub Atau hari Selasa Bu Atiko. Kita di kelas sampai hari apa sih? Sampai tanggal Kalau besok. sampai tanggal 12. 12 berarti nanti besok masih ngerjakan aja ya. Besok ngerjakan terus tanggal 10 kalau gitu. Buat Tiko, bagaimana RPP sederhana yang baik? Saya tidak terserah Bapak Ibu mengkreasinya bagaimana, yang penting ada 3 komponen inti tadi ada. Itu aja. 3 komponen inti. Iya. Dan RPP yang baik adalah RPP yang dilaksanakan, bukan RPP yang dibahas terus-menerus. Kemudian RPP yang baik adalah, RPP yang benar adalah RPP yang segera dibuat. Interrere. Jadi kalau misalnya ada asesor, ada Bu Karsi ya. Oke, iya Bu Karsi. Ya, mungkin prinsipnya ada yang pernah ngomong buat Iko, RPP itu adalah rencana, jadi bukan dibuat pada saat pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran. Iya, benar. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai guru, katanya. Betul, Pak Bagus. Nah, sekali. Iya, jadi ketika misalnya saya jadi penilai, saya nggak akan nyalakan, Mbak Bu. Saya nggak akan nyalakan. Oh, ini salah, enggak. Yang salah itu yang nggak ngerjakan. Nah, itu. Yang nggak buat. Iya, yang nggak buat, yang nggak ngerjakan. Kalau masalah penugasan membuat semua, saya yakin RPP ini bakal lulus 100% ini kayaknya. Amin. Pokoknya kan bikin RPP ya. Terus habis itu sertifikatnya cepat dibagi kayak kemarin. Oh iya pasti. Oh iya, RPD-nya belum ya? Laporannya belum tak bikin kan? Belum, yang suwe. Oh iya, tolong saya nanti diingatkan lagi, lupa. Siap. Sekarang saya ingatkan buat Iko. Hayamu sok hayamu sok karso. Allah sok karso. Suarane to. Iya, suaranya dibanter no. Ada pertanyaan lagi tuh kayaknya? Kayaknya sudah. Terus kelihatannya ini bukan pertanyaan buat Iko, semua tolong-tolong kok. Ini dari Bu Arsanti, sementara sudah jelas, tinggal eksekusi buat RPP. Betul. Terus Assalamualaikum buat Tiko, RPP 1 lembar untuk 1 kali pertemuan kah? Iya. Tidak begitu. Jadi gini, kalau misalnya saya tadi 1 halaman ya, itu saya tadi kan untuk berapa kali pertemuan tadi ya saya ya? 4. Nggak harus. 4, ya. Minimal 1 kali pertemuan minimal. Ya. Tapi kan ketika Bapak Ibu membuat itu pembelajaran tadi kayak problem based learning harus melalui 2 pertemuan kan, oh ini 4 jam berarti 2 pertemuan kan gitu. Itu nggak apa. Begitu. Terus ada lagi dari Pak Ahmad Hasanuddin Madura ya. Ya. Bagaimana penugasan untuk penilaian keterampilan? Iya. Bagaimana penugasan? Berarti tugasnya ya yang dimaksud ya? Atau Bapak Ahmad Hasanuddin boleh mic-nya di open? Biar enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, seperti itu Bu Atiko. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Atiko. Seperti itu tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya bagaimana bentuk tugasnya. Bentuk tugasnya untuk menilai keterampilan. Saya ajar matematika ya Bu. Memang biasanya saya suruh untuk membuat video, misalnya mengerjakan soal, kemudian saya suruh dia tulis, saya videokan. Tapi kadang kendalanya dengan jaringan internet biasanya, karena di sekolah saya biasanya emang kelemahannya di jaringan aja. Nah,
bagaimana selain dengan cara seperti itu untuk menilai unjuk kerja atau kinerja dari anak-anak dalam penilaian keterampilan, Bu Atiko? Seperti itu, Bu Atiko. Oke. Untuk hafal matematika, kalau video suruh bikin apa ya, Pak Ahmad? Ya biasanya soal itu suruh saya kerjakan, kemudian divideokan. Jadi soal itu disuruh seperti kalau kita kan biasanya anak disuruh maju ke depan. Videokan gimana? Soal di Ya video. kita bikin tugas di classroom. Oh ya. Itu diminta dikerjakan, kemudian hasil pengerjaannya itu dibikin video kan kalau dia ngerjakan, terus menerangkan gitu loh Bu. Menerangkan dia, kan dia paham kalau artinya paham. mengerjakan gitu loh. Oh iya. Oh I see. Ya. Ya, apakah atau ada cara lain ya? Artinya saya ingin kalau setiap tetap muka kan jelas, misalkan disuruh maju ke depan. Ya bisa membuat ya biasanya kan unjuk kerja Bu ya, biasanya memang maju diskusi gitu biasanya kalau tatap muka gitu. Iya. Kalau online kan untuk diskusi atau tatap muka kan nggak bisa Bu ya, untuk diskusi secara live gitu kan nggak bisa kan. Oke. Cuma kalau di Vicon kadang juga saya kasih kalau yang sering bertanya hanya seperti itu aja, jadi saya pikir kurang efektif juga. Belum saya menemukan apa ya kira-kira yang betul-betul menunjukkan anak-anak itu terampil sudah dengan materi yang saya sampaikan. Kan dan teman-teman juga kadang waktu PTS waktu kemarin sisipan yang nggak diisi juga karena sisipan Bu ya, hanya lebih ke kognitifnya saja gitu. Padahal kan harus ketiga-tiganya tadi, ada kognitif, kemudian ada psikomotor dan sikap gitu. Nah, kalau sikap tadi saya setuju dengan Mbak Tiko, betul tadi saya memang karena nggak tahu orangnya, saya lebih konsen ke penugasan. Jadi saat anak itu rajin, maka saya asumsikan bahwasanya dia sikapnya baik. Beberapa memang tidak rajin, sering telat dan seterusnya, memang kita kategorikan anggap baik seperti itu Bu. Ya, kita beli rank pendidik. Ya, dan untuk keterampilan ini saya seperti apa ya biar betul-betul anak memahami betul apa yang saya sampaikan seperti itu, Mbak Deko. Ya mohon tanya. Oke, terima kasih. Kalau saya mapel bahasa Inggris kan saya, jadi saya menggunakan penugasan melalui medsos mereka yang seperti saya tunjukkan ke Bapak Ibu tadi. Saya munculkan lagi. Mana ya Instagram saya? Jadi untuk pemahaman juga, supaya untuk pemahaman siswa itu saya minta siswa untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan. Contohnya ini misalnya ya. Nah, ini rangkuman siswa sendiri, mereka bikin dengan saya sarankan menggunakan, terserah mereka mau pakai aplikasi atau apapun boleh saya gitu. Jadi ini mereka merangkum dari sumber buku yang sudah saya berikan gitu. Dengan mereka merangkum, ini kalau bahasa Inggris ya Pak ya. Dengan mereka merangkum ini, harapan saya adalah mereka memahami. Mereka memahami, kalau saya tatap muka, Vicon dengan mereka, saya menjelaskan tentang ini, materi ini, kemudian mereka saya minta untuk merangkum dan menguploadnya. Jadi sekaligus mereka juga penugasan. Jadi kita sudah sudah nilai gitu kan. Nilai kita jadi banyak gitu. Penugasan ini. Di sini kita bisa menilai anak tersebut rajin enggaknya itu dari sini kelihatan banget. Nah, kalau kita mencari di sini seperti yang saya sampaikan, kalau kita mencari di sini kan nanti bingung, anak yang sudah mengumpulkan siapa, ini kelas berapa kan gitu. Ini kan 7A. Nomor absen 19. Nah, tapi anak-anak saya minta untuk screenshot setelah posting. Kemudian dikumpulkan di Microsoft Teams sehingga saya bisa melihatnya di Microsoft Teams. Jadi ketika screenshot itu dikumpulkan di Microsoft Teams, kita pas buka pasti ada itu, screenshotan itu. Jadi mereka benar-benar sudah membuat atas nama dia. Karena mereka harus mengumpulkan nama,
menyertakan nama, kelas, dan nomor absen. Jadi semua terdeteksi. Kalau matematika bisa Pak dengan begitu, karena saat ini anak-anak itu mainnya main IG, anak-anak zaman now. Jadi kita harus kalau merangkum itu masuk ke keterampilan ya, bukan ke kognitif ya. Kan ini apa keterampilan dia dia kan bisa membuat slide Pak, ya kan? Jadi membuat slide kan Instagram tadi kan slide kan ya. Okay. Nah, jadi itu kan bisa kita buat penilaian juga keterampilan dia. Kan tadi membuat video. Nah ini kan membuat slide. Jadi ini mereka itu membuat slide yang mereka ide mereka sendiri terserah. Yang penting seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan ketika ini sudah saya like, berarti saya sudah menilainya. Jadi saya mantau di sini dari yang ditandai ini. Nah, mereka membuat ini kan juga butuh effort kan mereka juga. Nah, ini kan sebagai penugasan keterampilan. Gitu. Ya. Begitu sih, Pak. Terima kasih, Mbak Dika. Ya. Oke, sami-sami. Oke, mungkin ada lagi kurang 18 menit, jam 9. Ada pertanyaan tuh Pak Bagus. Ini. Tugas kita nanti hanya buat RPP sama lampirannya. Atau kan itu pertanyaannya. Bapak Ibu, penugasannya hanya membuat RPP sederhana. Saja. Siap. Lampirannya tidak perlu. Lampirannya disimpan saja di rumah. Dibentuk PDF ya, Bu? Nanti dikasih kantong aja. Suruh biar upload. Terserah Pak Bagus, PDF atau Word boleh. Oke. Untuk kantong tugas, mungkin ini saya beritahu juga, mumpung ada 123 yang hadir. Jadi untuk kantong tugas, itu nanti akan ada pengisian nama dan instansi. Tolong penulisannya itu yang benar. Karena nanti begitu tugas, itu dipakai untuk penulisan sertifikat. Jadi tolong penulisannya misalnya Bagus Sumantri, benar Bagus Sumantri, jangan spasi segala macam benar. Soalnya itu nanti akan dipakai untuk penulisan sertifikat. Wah, itu hari pertama sudah ngomong sertifikat. Pak Bagus. Ya memang itu. Kan lebih cepat lebih bagus. Aduh. Itu yang ditunggu untuk SKP Pak Bagus memang. Soalnya tanggal 13 mereka udah ini. Tutup. Ya. Contohin nulisnya, Pak. Saya aja belum ngerjakan SKP nih gimana nih? Menunggu sertifikat nih loh Pak Bagus. Minta tolong di grup WA di-share contoh G. Nanti kami share. Iya. Buat kantong tugasnya gimana, Bu Atiko? Sabar, Bu. Sabar. Kantong tugasnya nanti kita yang nyiapin. Iya. Ibu tinggal upload RPP sederhananya saja. Siap. Siap. Oke, seperti itu. Maaf, Bu Atiko. Itu RPP-nya maksud saya RPP-nya RPP saat pandemi atau RPP tidak pas pandemi RPP, gitu atau RPP sembarang. sembarang. Pokoknya membuat RPP sederhana. Bu, penak, Bu. Pembicaraan penak, Bu. Wis manut ae, Bu. Matur suwun, terima kasih. Ya, kalau memang ingin mengeksplor masa pandemi boleh. Yang lama juga nggak apa-apa. Oke. Matur suwun, Bu Atiko. Iya, Bu. Jika ini Bu dalam ada satu pertanyaan hari, dari Bu Eni Widya. Bu Atiko? Iya, silakan. Jika dalam satu hari ada 3 mapel, berarti RPP 1 lembar yang memuat 3 mapel, nggih, Bu? Satu mapel saja. Satu mapel saja. Iya, nanti tematiknya ya. Bu RC sih, Bu Eni. Satu mapel saja, biar nggak tumpang tindih.
1 mapel 1 KD nggih. Iya. Masih nyandak aku berarti. 1 KD itu wake Pak Bagus. Wake itu Pak Bagus. Makanya nanti Bu Karsi itu 1 pertemuan ngono Pak. Iya, betul maksudku. Soalnya nek 1 KD banyak gitu maksudnya. Iya, betul itu. Ukuran huruf RPP apakah boleh kurang dari 12, Bu? Untuk ada aturan nggak untuk font sama huruf? Pakai 12 ya. Time New Roman 12. Oke, dipatok ya Bu ya. Jadi untuk tugas kita Nanti menggunakan kalau Time New Roman. yang tidak 12 mata kita yang jelimet nanti ya. 1. Jadi Times New Roman ukuran 12. Nanti di kantong tugas dijelaskan Bu. Spasinya Bu. Spasi 1,5. Spasi 1. Satu kayaknya 1 aja Bu. 1. Cukup. Ya, 1 aja cukup. 1,5 1. nanti buat. Ya, 1,5 nanti nggak cukup bisa bola. Balik bola nanti. Iya. 1 Bu. 1. Kalau 1,5 nanti jadi 2 halaman. Eman. Coba sekarang Bapak Ibu belajar membuat 1 halaman. Agak dipaksa dikit gitu. Supaya jadi 1 halaman. Kalau di fotokopi perkecil nggak boleh ya Bu? Dirinya. Untuk marginnya normal, saya tidak mengubah. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin geser ke kanan boleh. Geser ke kanan seperti RPP saya tadi boleh, Bapak Ibu. Tapi yang ke kiri misalnya nanti 2 koma tetap ya. Kalau yang kiri. Ini ya, saya kasih tunjuk ya. Ini ya. Nah, ini saya bisa geser ke sini kan, ketika nanti di print kan ini nggak ngaruh. Kalau yang ini kan nanti misalnya dijilid atau apa kan ini tetap masih ada space yang kiri. Nah, seperti ini. Bebas, Bapak Ibu, bebasnya. Misalnya nanti Bapak Ibu ada yang pakai template, nggak apa-apa. Pakai template nggak apa-apa. Maksudnya template bagaimana? Ini ya, saya buka. Saya buka contoh ini RPP inspiratif yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka juga ini ya. RPP inspiratif mulai dari TK, SD, SMP. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan template. Misalnya ini RPP PAUD ya, Pak Bagus tadi kan nyari ya, yang PAUD ada ya Pak ya. Mulai PAUD, SD, TK, SD, SMP. Nah, ini ada. Ada semua. Seperti ini. Misalnya Bapak Ibu RPP-nya begini, nggak apa-apa, bebas. Merdeka. Jadi seperti ini misalnya template-nya, dibuat seperti ini template. Kan tadi kan bagaimana marginnya, itu bebas. Bapak Ibu mau 1 lembar dengan cara seperti ini, yang saya show-kan sekarang. Contohnya ini nanti di-share Ibu. Iya, ini saya share semua, saya kasihkan semua. Saya berikan semua. Ya. Jadi ini misalnya tidak seperti saya tadi, nggak apa-apa. Bapak Ibu cuma ada ini, tujuan pembelajarannya apa, dengan metodenya pembuatannya seperti ini, boleh. Jadi ini misalnya, oh saya nggak suka yang model seperti ini, tapi saya maunya seperti ini, boleh. Ini judul, nah tujuan pembelajaran, kegiatan, yang jelas kan ada 3 komponen inti. Ya kan? Nah, begitu. Nah, seperti itu. Ini contoh RPP inspiratif yang bisa Bapak Ibu sebagai patokan. Nah, misalnya ini kan SMK misalnya, identitas sekolahnya ditaruh sini, terus dia gini-gini. Berarti kan ini juga desain sendiri Bapak Ibu juga boleh. Mau identitasnya ditaruh mana, terserah Bapak Ibu.
Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Terus kemudian tanda tangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini sikap. Bersyukur terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar. Kerjasama dalam mengamati objek. Jujur dalam membuat kesimpulan. Tanggung jawab. Misalnya dia mengumpulkan, berarti kan dia tanggung jawab. Kemudian dia hadir vikon, berarti dia disiplin. Selalu mengumpulkan tugas, disiplin. Kemudian Bapak Ibu bisa mengamati cara dia nyentang kehadiran di grup WA. Itu juga kerjasama bagus loh itu, penilaian kerjasama. Karena kalau seorang anak yang tidak mau tahu di grup WA itu ada apa, nyentang kehadiran aja enggak, berarti dia kan nggak bisa diajak kerjasama. Nah itu sikap loh itu. Begitu, seperti itu. Nah ini nanti saya share semua di grup. Saya share, saya jadikan satu link, kemudian Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Begitu, Bapak Ibu. Don't worry. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum, buat Iko lagi buat Iko. Iya, gimana Pak? Ya, berkaitan dengan metode, tadi buat Iko menggunakan project Bu ya, project based learning. Apakah harus pakai PBL itu Bu? Apa dalam kondisi ini, dalam kondisi ya pandemi ini ya? Apa memang yang harus itu yang tepat atau bisa? Kan ketika kita memberi penugasan proyek, kan kita sesuaikan. Nah, berarti kita sesuaikan dengan saya pembelajaran ini, saya menggunakan ini karena nanti saya akan memberi proyek kepada siswa, kan gitu. Nah, project based learning. Misalnya Bapak menggunakan Flip ya nggak apa-apa, Blended ya nggak apa-apa, atau apa nggak apa-apa, terserah, bebas. Terserah Bapak. Bahkan misalnya saya nggak suka buat Iko, metode, model pembelajaran yang lain tuh saya nggak suka. Saya ingin membuat sendiri, boleh. Nanti diperkenalkan ke semua orang, boleh. Begitu. Bebas Pak, merdeka. Merdeka ya. Merdeka. Terima kasih Bu. Ya. Pak Bagus. Oke, buat Iko. Itu ada. Ini ada yang juga kalau susah sekali kalau ukuran 12. Nah, ditulis pakai tulisan SMS Bu. YG, SDH gitu ya. Untuk U gitu. Oke, Bu Yulita, buat Iko. Bentuk seperti Bunda Tiko bagus, susah membuat desain seperti itu. Belum lihai komputer. Nanti kopas aja dari saya, nggak apa-apa. Ya. Jadi tinggal ganti tulisannya aja kan? Jangan Bu, nanti kopas ganti nama, kirim sebagai tugas. Jadi bukan kopas ya. Jadi form dari saya tadi bisa diganti tulisannya. Misalnya Bapak Ibu mapel apa, diganti mapel apa. Terus KD-nya tinggal ganti. Jadi kan formatnya itu tetap nggak hilang, biar nggak kesulitan. Karena itu saya pakai 12 kok ukurannya. Saya pakai 12, Time New Roman 12, spasi 1. Begitu. Bisa kok. Itu tantangan kita untuk RPP 1 halaman. Prinsip di daring, Bu, jangan bikin daring itu sebagai beban, tapi apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Itu aja. Buat Iko, ini sudah kurang 5 menit. Saya kira teman-teman susah membuat desain. Apa ini? Oh, yang itu ya sudah. Contoh yang tadi ya. Yang di-share tadi. Ini apa ini? Ada yang dari Bu Ersi? Boleh Bu Ersi? Bu Ersi tadi belum ngomong ya? Boleh open mic terakhir? Monggo Bu Ersi. Iya, formatnya yang dicontoh formatnya isinya tidak. Mana isinya sesuai mapel. Buat Tiko boleh dong diajari buat RPP dengan model SPT tadi. Oh, seperti. Model seperti tadi. Tuh kan, tulisan SMS. Diajarin jadi gini nanti ya. Nanti ini RPP dari saya, kan ini seperti ini.
Ini nanti kan saya kasihkan ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal gini. Ini diganti. Misalnya Bu Yani, SMP 21. Nih. Ini ya Bu ya. Terus misalnya mapelnya Bu Yani, misalnya saya pakai mapelnya Bu Yani bahasa Jawa misalnya. Terus oh saya ini seminggu. Berarti kalau misalnya saya project based learning kan saya nggak mungkin 2 jam ya. Ya 4 jam gitu kan. Nah kan sesuai. Kemudian Bapak Ibu tinggal di sini nih. Loh berarti kok bisa cukup ya kompetensi dasarnya? Saya tidak menulis semua Bapak Ibu, saya rangkum. Boleh kan? Jadi misalnya saya hanya mengambil unsur kebahasaannya saja. Jadi kompetensi dasarnya saya ambil menerapkan unsur kebahasaan teks. Gitu. Kemudian di 4.10-nya menyusun teks ini. Jadi saya mengacu terkait kejadian masa lampau misalnya gitu kan. Nah, ini harus konsisten. Yang mau saya bahas apa? Oh, unsur kebahasaan. Ya saya boleh nulis ini aja. Kan biasanya di kompetensi dasar kan ada fungsi sosial, ini bla bla bla, panjang lebar gitu kan. Kita sederhanakan aja. Makanya cukup kan ya. Kemudian indikatornya ini. Kemudian jangan lupa indikator dan tujuan sama loh ya. Indikator dan tujuan sama. Kemudian apa namanya? Ini materi juga saya singkat-singkat, Bu. Saya singkat-singkat, saya sesuaikan dengan isi RPP saya. Jadi saya kan membahas ini tentang past tense, unsur kebahasaannya. Jadi saya fokus di unsur kebahasaannya aja. Jadi untuk KD-nya pun saya fokus di unsur kebahasaan. Jadi saya tidak mengambil yang fungsi sosial, teks ini sederhana dan pendek, ya kan gitu biasanya, panjang gitu kan, menghabiskan halaman gitu kan. Itu enggak. Saya singkat, saya rangkum. Begitu. Nah, nanti misalnya ini ganti ya tinggal aja gini dihapus gini. Dihapus. Terus Bapak Ibu ganti apa? Menyusun apa? Boleh ditulis angkanya saja, Bu, KD. Dasar enggak lah, enggak boleh lah. Kan sudah baku. Emangnya aku tahu kalau di situ 3, 10 itu bahas apa? Kan nggak tahu. Nggak tahu. Silakan dibuka di... Nggak bisa, Bro. Oke. Iya. Itu bisa diperpendek lagi dengan identitas yang atas itu diberi kolom. Lebih pendek lagi itu nanti. Kok tambah angel orang-orang. Dirimu. Oke. Ya. Nah, indikator dan tujuan kan hampir sama. Apa boleh menghilangkan salah satu? Boleh. Langsung tujuan aja. Langsung pakai tujuan. kertas apa? A4 atau F4? Boleh deh, boleh Folio. A4, boleh F4. Oke. Buat Iko, apa RPP yang dikumpulkan harus ada TTKS? Apa? TT, tanda tangan. Tanda tangan. Oh, TT. TTKS. Oh ya. Tidak usah. Nanti Ibu kesulitan untuk scan. Tidak usah, Bu. Langsung aja kosongan. Ibu juga tidak perlu tanda tangan. Bapak Ibu tidak perlu tanda tangan, KS juga tidak perlu tanda tangan. Kosongan aja. Nah, ini untuk guru mapel agama, kalau menulis Arab atau ayat hadis, spasinya besar. Maka gimana? Tidak cukup satu halaman. Ya, di hyper konten aja. Di link ya, Bu? Di link, iya. Oke. Kan tadi RPP saya kan banyak hyper kontennya. Kalau tidak di hyper konten nggak cukup. Disimpan di drive aja, Pak Obed. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Disimpan di drive, terus linknya dimasukkan. Iya. Makasih. Oke, Pak Obed. Syarat perumusan IPK apa saja dan bolehkah KKO IPK? Ada tentara di sini. KKO IPK mengalami penurunan level dari KKO KD. Syarat perumusan.
IPK apa saja dan bolehkah KKO IPK mengalami penurunan level? Bu Yayu boleh open mic biar saya Open jelas. mic aja, Bu. Kok ada marinir barang ini? KKO, mau kira tentara. Nang TK gak ono KKO. Jangan sampai ngomong kakek ngomong gitu. Monggo Bu Yayu. Bu Yayu, mungkin mic-nya belum bisa. Oh, oke, sudah. Monggo Bu Yayu. Kecil, suaranya kecil Bu Yayu. Kayaknya kurang dekat. Ini yang digedein Bu. Apa volume? Volume. Wow, kayak di pegunungan. Monggo Bu Yayu. Malah hilang soalnya. Hilang Bu Atiko? Iya. Halo? Iya, nah ini Ya, baru sudah full ini. Memang agak error ini Bu ini Atiko. baru bener ini Bu. Ya? Iya bener ini suaranya udah bagus. Iya, oke. Iya Bu Atiko, ini saya bertanya ini dalam perumusan IPK itu syaratnya apa saja? Kemudian apakah boleh KKO dalam IPK itu levelnya lebih rendah daripada KKO yang ada di KD, begitu Bu Atiko? Contohnya gimana Bu? Contohnya misalnya KD-nya itu mengonstruksi begitu. Nah, mengonstruksi begitu kan levelnya kan itu kalau tidak salah sudah C4 ya atau C5. Kemudian seandainya di IPK-nya saya menyebutkan atau mengidentifikasi, itu kan tentu saja KKO-nya ya mengidentifikasi ada di C1, kemudian menyebutkan ada di C2. Begitu contohnya misalnya seperti itu Bu Atiko. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Katanya dengan RPP yang hot itu Bu. Dengan kan iya, hots kita bikin hots aja. Oh, gitu ya. Artinya sah-sah saja ya. Iya, nggak apa-apa. Okay. Jadi ketika RPP kan juga disesuaikan dengan Ibu nanti penugasannya, penilaiannya kan nanti juga ada di penilaian juga. Oh, ya kan? Gitu. Ketika nanti kata boleh-boleh saja begitu ya kalau levelnya lebih rendah daripada kakak. Ya, nanti rencana Ibu untuk apa penugasannya? Penugasannya nanti itu dalam bentuk produk. Misalnya mengonstruksi begitu, anak-anak itu berarti menyebutkannya nanti gimana? Menjelaskan gitu? Iya, Iya. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Boleh ya? Boleh. Nggih, matur nuwun Bu Atiko. Ya. Ini Pak Bagus, Bu Purweni dari tadi nanya ini Pak Bagus. Iya, RPP-nya Bu Purweni ini nanti ada link kantung dijawab sama Bu Fatima di bawahnya. RPP-nya bebas, tidak harus COVID. Iya. Bebas. Nah ini Pak Joko ini Bu. Iya. Kalau materi pembelajaran, langkah pembelajaran, evaluasi diperkonten semua ya? Bisa. Boleh. RPP-nya Pak yang panjang di copy, di drag, dikirim hyperlink tok satu kata tok itu Pak nanti. Jadi gini, hypercontent ya. Saya share lagi ini RPP saya. Jadi hypercontent itu juga ada arahan. Tidak semuanya hypercontent. Jadi ketika guru menayangkan contoh past tense. Nah, ini baru saya hypercontent. Tapi saya kan punya perintah. Tidak apa hypercontent. Lah saya kan nggak tahu langkah-langkah pembelajarannya ya tetap diberi perintah. Jadi misalnya pengenalan masalah itu guru harus bagaimana gitu kan. Baru yang di hypercontent itu link materinya. Karena yang menurut kita panjang lebar kan materinya. Begitu. Tapi kalau untuk langkah-langkah pembelajaran, sinteksnya harus tetap dijelaskan di sini, di RPP-nya. Begitu. Seperti ini misalnya penilaian tes. Saya tidak nyebut lisan. Jadi atau tes tulis. Jadi tes ini saya beri kuisis sama tes yang ada di sumber belajar. Ini hypercontent. Seperti itu. Jadi tetap ada perintah-perintahnya yang jelas.
Kalau RPP-nya nanti pengawas lihat hyperkonten semua, terus iki maksudnya opo gitu kan nggak bisa dibaca RPP-nya. Itu juga jangan. Begitu. Yang di hyperkonten di situ yang memang perlu kita hyperkonten, materi misalnya panjang lebar, itu anak-anak disuruh ngeklik. Sehingga anak-anak kan membaca ketika ngeklik itu, hyperkonten itu. Iya, Pak Bagus. Bu, tugas hanya buat RPP sederhana. Ingge. Iya, betul. RPP sederhana saja. Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menceritakan di sini tentang HOTS, LOTS, gitu ya? Nah, itu Bapak Ibu kadang itu merasa kesulitan ketika Bapak Ibu diminta untuk membuat soal HOTS, gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu tidak perlu berpikir terlalu dalam sehingga stres ya. Jadi sebenarnya kan kalau ini tadi kenapa saya juga menjawab enteng saja ya. Jadi ketika tadi KKU begitu-begitu, yang sebenarnya kan kalau menyebutkan itu kan sederhana, misalnya gitu ya, masuk J berapa. Nah itu sengaja saya bilang kan ke arah ke ini kan, ke arah nanti penugasannya bagaimana, penilaiannya bagaimana gitu. Bapak Ibu juga tidak perlu terlalu membingungkan HOTS itu sih menurut saya. Itu sebenarnya yang kita tulis awal-awal dulu itu sebenarnya soal-soal HOTS, tapi kitanya aja nggak sadar kalau soal kita itu HOTS gitu. Biasanya begitu sih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Sepertinya sudah jam 9:08. Waktunya ditutup jika tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian besok penugasan di grup WA. Siap. Insya Allah kantong tugas akan kita share besok pagi. Jadi kita yang tanggal 9 apa jadi tanggal 10 Bu Atiko? Gimana? Besok kan harusnya ada Zoom. Apakah besok apa tanggal 10-nya? 10. Untuk presentasi teman-teman? 10, jangan besok, kasihan. Oke, jadi kita tunda lagi yang tanggal 9, kita ganti ke tanggal 10. Ini pagi, siang, atau sore, malam Bu Atiko? Malam. Malam, sama seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ya. disiapkan presentasi, nanti akan ada voucher gratis untuk pelatihan berikutnya. Semoga pandemi kita selesai, jadi vouchernya voucher ke hotel, Bu. Iya sih. Enggak, online, jangan ngomong ngawur. Lah terus kalau vouchernya untuk diklat online ternyata pandemi sudah berakhir. Nah, kan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembukaan dan materi pertama. Insya Allah pada tanggal 10 nanti, hari Selasa, kita akan ketemu lagi. Jadi monggo yang sudah siap untuk presentasi, nanti saya di random, jadi kantong tugas, itu nanti kita random, kita siapa yang akan presentasi. Oke, jadi itu ada pertanyaan yang baru ini buat Iko dari Pak Sugeng. Oh iya, boleh dong, kan nanti dapat voucher. Vouchernya bisa ditukar. Oke, jadi saya tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Jadi insya Allah kita semua tumbuh bersama dan sharing and growing together. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah siap RPP-nya, kita diskusi nanti di hari Selasa.
bukan dalam artian seperti Bu Atiko bilang semua benar yang buat, yang nggak buat adalah yang nggak benar. Nggak benar. Setuju kan Pak Sugeng? Jadi gitu. Terima kasih. Terima kasih semua. Loh, bukan sih, Terima kasih barusan Pak buka ini tadi. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Tiko. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Atiko, Pak Bagus. Pak Sugeng. Terima kasih. Oke, saya tutup J. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waduh.